ketemu lagi sama Oho Pamungkas di YouTube channel Oho Pamungkas. Kali ini hari Rabu tanggal 21 Agustus 2023. Gue sudah ada di Jakarta Selatan, alias di Jaksel banget nih. Tapi bukan dari Pondok Pinang. Kalau biasanya para warga Jakarta Selatan gitu ya naik bis dari Pondok Pinang ataupun Kampung Rambutan. Kali ini gue naik dari titik dimana deket sama perkantoran-perkantoran yang ada di Jakarta Selatan. Tepatnya di daerah Mampang Perapatan di Jalan Terusan Haji Rasuna Said, alias lurusannya dari Rasuna Said untuk naik bis Sinar Jaya ke Yogyakarta. Jadi PO Sinar Jaya baru aja buka rute baru, yaitu rute dari Mampang tujuan Yogyakarta. Mentoknya itu di Parangtritis. Seru banget ya. Dan keberangkatannya juga enak banget. Jam keberangkatannya itu jamnya di jam 6 sore atau 18.00. Sekarang gue sudah ada di agen Mampang Perapatan. Tadi juga sudah gue tukerin untuk tiketnya, karena gue sendiri beli tiketnya itu lewat salah satu aplikasi online gitu ya. Dan FYI sebenarnya agen yang ada di daerah Mampang ini gak cuman ada Sinar Jaya aja. Ada apa aja? Yuk kita lihat. Jadi buat yang bertanya-tanya untuk agen Mampang itu ada di mana? Nah, ini pasti udah gak asing lah untuk warga Jaksel, terutama yang ngantor di daerah Kuningan, Mampang, terus juga arah-arah Kemang dan sekitarnya. Jadi itu posisinya ada di lurusannya setelah Jalan Rasuna Said, alias di samping dari underpass yang ada di Mampang ini. Dan agennya itu ada di sini. Langsung aja di Google Maps gitu ya, agen Sinar Jaya Mampang, nanti langsung keluar. FYI ini juga ada untuk shuttle-nya yang berangkat dari Mampang. Ini ternyata line perdananya baru di 28 Februari kemarin. Dan tujuan Bandungnya nih cukup unik. Kalau biasanya shuttle itu ke daerah Pasteur ataupun di Pati Ukur. Nah, kalau yang satu ini tujuannya ke Gede Bage ya. Seatnya 8 doang, alias pakai captain seat untuk shuttle-nya. Dan jam berangkatnya di jam setengah 10 sama jam setengah 7 malam. Nah, ini sudah ada satu unit Sinar Jaya yang siap di sini, tapi ternyata ini bukan bis gue. Gue kirain ini adalah bis gue gitu ya. Bis ini adalah Sinar Jaya dengan nomor lambung 4DD, eksekutif leg race juga. Nah, buat yang bertanya-tanya apakah ini sebenarnya baru gitu ya Sinar Jaya buka di sini? Jawabannya enggak gitu ya, karena Sinar Jaya ini sebenarnya sudah buka agen di Mampang cukup lama gitu. Tapi yang sebelumnya itu hanya melayani untuk tujuan-tujuan tertentu aja, terutama untuk daerah ngapak ya, kayak daerah Brebes, Tegal, Slawi, Purwokerto, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya. Selain itu ada juga Tunggal Dara. Untuk yang mau ke Solo, mau ke Wonogiri, naik Tunggal Dara dari sini bisa. Dan kalau nggak salah ada juga yang angkatan pagi dari sini. Nanti kita coba ngobrol sama agennya juga deh ya. Nah, ini barengan sama kayak apa ini, parkiran mobil kalau nggak salah, tapi ada restonya juga. Nah, agennya itu ada di sebelah situ. Nah, kalau mau belanja-belanja, jajan-jajan, belum sempat beli rokok atau sebagainya, perbekalan, tenang aja di sini. Sudah ada warung juga dan ada Warmindo. Nah, ini dia tiket untuk perjalanan gue kali ini ya. Nih rutenya Mampang Parangtritis ya. Dengan nomor polisinya 7032IZ atau 95VX. Harga tiketnya Rp200.000. Mantap, murah meriah. Dari Jakarta Selatan udah bisa ke Yogyakarta ya. Ini juga sudah termasuk servis makan sekali. Nanti kita lihat apakah nanti bisa on time dan juga bagaimana servis makannya. Karena jujur aja udah cukup lama nggak naik Sinar Jaya, mengingat masa-masa kuliah yang ngirit selalu naik Sinar Jaya. Nah, ini informasi terkait bis eksekutif leg race tujuan Jogja yang dari Mampang. Ini rutenya sendiri lewat Sukorejo, Parakan, Temanggung, Magelang sampai dengan Yogyakarta.
Dari Jombor lanjut ke Gamping, Giwangan, Imogiri sampai dengan Parangtritis. 200.000 berangkatnya jam 6 sore, 32 seat pakai leg rest dan makan 1 kali. Nah, ini armada 4DD ternyata tadi habis ngobrol-ngobrol sama sopirnya melayani rute Purworejo via selatan eksekutif leg rest. Nah, tadi kan di tiket udah ditulis nih untuk armada kali ini 95 VX. Aku masih nggak tahu kan armadanya apa gitu. Tapi kata bapaknya, wah mas dapat bis baru New Armada. Waduh, apakah benar? Kita tunggu saja. Enak kalau misalnya dapat Skylander. Hoki banget, hoki. Kita tunggu aja bisnya. Nah, ini masuk armada kedua di sore hari ini di Agen Sinar Jaya Mampang 24 RC. Ayo. Pasti udah pada nggak asing nih sama bisnya satu ini ya. Pernah ngehits pada masanya. Dan gue juga sempat pernah naik di sini pas masih jalan Solo. Hino RN 285 single glass. Cakep banget. Nah, ini dia bener nih 95 VX B7032IZ yang akan jadi jatah menuju Parangtritis di keberangkatan di hari ini. Akhirnya kesampaian nyobain Skylander, mantap. Inilah dia bis yang akan mengantarkan gue untuk perjalanan kali ini, Sinar Jaya 95 VX. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pakai sekat dan ini pakai Hino RK Lawas ya, Hino RK Jazz. Pakai rimba kencana nih cuy. Mantap ya. Total 32 seat, udah ada sekatnya. Dan di belakang ada toilet, sudah dilengkapi dengan bantal dan juga selimut. Lega banget ini. Lega banget ini. Karena penumpangnya sudah lengkap, jadi berangkat lebih cepat dari Agen Mampang di jam 17:28 sambil menikmati senja dan kemacetan di daerah Kuningan ini. Dapat kursi nomor 4, jadi langsung ada duduk di depan, view-nya sangat-sangat mantap. Akhirnya nyobain untuk bis New Armada Skylander ini dan bener ya, kata orang-orang view-nya itu enak banget. Meskipun kena sekat pun masih oke view-nya. Apalagi ini nggak di kaca blok gitu ya. Oke, kita review dikit lah untuk interior dari Sinar Jaya 95 VX dengan bodi New Armada Skylander ini. Jadi bis ini sendiri ternyata pernah juga menjadi salah satu armada untuk Jambore Nasional dari Bismania Community, dan bis ini dipakai oleh teman-teman dari Korwil Jakarta Raya. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Dan bis ini sendiri total ada 32 seat. Yang gue kaget gitu ya, meskipun ini 32 seat tapi legroomnya lega banget. Tuh, leg rest dinaikin, tinggi gue yang 168 cm masih tidak mentok. Dan hal yang sama sih harusnya juga ada ya di seat nomor 1, 2, 3, 4 itu. Untuk feel-nya sendiri dari New Armada Skylander ini setelah gue cobain gitu ya, setengah jam perjalanan lah gitu. View-nya seperti ini untuk ngadep ke depan. Dan kalau dibandingin sama bis-bis lain, menurut gue posisi duduk dari penumpang untuk di bis New Armada Skylander ini gitu agak turun kayaknya tuh, karena kayak masih kayak kelelep gitu. kayak pendek banget gue jadinya, tapi memberikan efek kacanya jadi lebar gitu. Nah, untuk seatnya sendiri yang dipakai ini adalah high rimba kencana ya, lengkap dengan leg restnya.
ala-ala Sinarjaya, ada motif-motif di kainnya seperti ini. Dan gue suka aksen-aksen lampu di bagian samping, di bagian kaki gitu ya, bikin tetap terang selama perjalanan. Jadi kalau misalnya ada barang jatuh gitu ya, atau lupa ada di bawah, itu dengan gampang bisa dicek. Untuk di bagian depannya ini ada cup holder yang simple tapi sangat berguna gitu ya. Nih langsung aja gue taruh lah gitu ya. Ini dapat air mineral tadi setelah cetak tiket dikasih sama agen. Jadi memang setiap penumpang Sinarjaya untuk yang kelas eksekutif itu nggak dapat snack tapi dapat air mineral 600 ml. Di sini ada zip pocket atau tempat buat naruh barang gitu ya. Dan di sini ada USB port, yang USB portnya ini masih pakai USB Type A ya, alias masih yang biasa. Tapi ada dua port di sana, ada yang 2 ampere dan juga 1 ampere. Seperti itu. Yuk kita cek sambil jalan ke belakang. Nah, tampilannya seperti ini kalau malam hari. Cakep banget ya. Kayak lagi di bioskop. Nah, total ada 32 seat yang terasa sangat-sangat longgar gitu ya. Even di yang bagian sini juga cukup longgar ya. Nah, nih seperti ini seatnya untuk yang di bagian belakang. Dan di bagian kanannya agak rapat sih. Jadi kalau misalnya dapat yang body Skylander ini, memang rekomendasinya untuk duduk di baris pertama. Ini tadi yang gue bilang, ada USB port di sini, ada armrestnya juga untuk di seatnya, dan di bagian belakang ini ada toiletnya. Yuk kita lihat untuk toiletnya. Nah, toiletnya sendiri seperti ini. Ini pertama kalinya sih gue lihat toiletnya dari New Armada gitu ya. Cakep, simple, dan ini ada bak airnya juga, tapi yang agak beda dibandingin sama bis-bis lain, dia kacanya ada di sebelah sini. Tuh, kacanya ada di sebelah sini. So far ya namanya bis baru, masih bersih banget lah ya. Pastinya ada upper untuk keamanan dan ada tempat sampah juga. Seatnya 29, 30, 31, 32. Kurang lebih seperti ini untuk interior dari Sinarjaya 95 VX dengan body Skylander dan pakai sasis Hino RK lama tapi sudah pakai air suspension. Satu hal lagi yang gue suka dari bis Sinarjaya yang Skylander ini, meskipun Sinarjaya memang terkenal dengan bis murah harga tiketnya gitu ya, tapi garapannya di sini sangat premium gitu ya, karena lihat nih, karpetnya motif-motif kayu, di sini juga panel-panel kayu gitu. Panel-panel kayu semuanya lengkap, dan ini dashboardnya soft touch ya, seperti itu. Jadi vibes-nya tuh sangat-sangat mewah untuk di Armada yang Skylander ini. Tapi minus ya, ini tuh kayak gampang kotor gitu loh, kayak gampang meninggalkan kotoran, bekas-bekas sendal sini, jadi kayak nggak enakan juga ya, gampang kotor gitu. Untuk bis Sinarjaya dari Mampang menuju Parangtritis Jogja ini sendiri, titik keberangkatan dan juga titik penjemputannya sendiri ini nggak banyak gitu ya, dan menurut gue cukup efektif. Jadi dari Mampang bis ini masuk langsung ke tol dalam kota di gerbang tol Pancoran. Setelah itu bis akan jemput penumpang di Pulau Gebang, Bekasi Timur, dan juga Cibitung. Untuk hari ini sendiri total penumpangnya cuma ada 4 orang aja. 4 orang aja, dan 3 sudah naik dari Mampang, nanti 1 akan naik dari terminal Pulau Gebang. Habis itu langsung jos menuju rumah makan dan nanti akan lanjut ke Jogja Parangtritis.
jam 18:04 masuk di Terminal Pulau Gebang untuk menjemput satu penumpang aja. Bisa dibilang jalan cukup lancar ya. Tadi keluar dari Agen Mampang atau dekat Pancoran Kuningan situ sekitar jam setengah 6 lewat, 17.40 sekian. Jam segini udah sampai di Terminal Pulau Gebang. Kita lihatlah ada bis apa aja di Terminal Pulau Gebang ini. Nah, ini dia line up Pulau Gebang malam hari ini. Ada Haryanto, Bersolid, dan juga ada Haryanto Udumbara atau Javasking gitu ya. Dan seperti biasa di sisi sini penguasanya ya Sinar Jaya dong. Hehehe. Di sini ada beberapa unit dari Sinar Jaya. Well, kondisinya cukup sepi, ya iyalah hari Rabu tengah minggu jarang orang naik bis. Nah, ini dia penampakan 95 VX di Terminal Pulau Gebang. Coba banget ya, ya Allah. Suka banget sama lampunya gitu ya. Mirip-mirip sih ya Bang sama Tentrem Avante gitu ya. Emang sekarang tuh lagi trennya lampu-lampu warm white. Alias agak-agak putih ke kuningan gitu. Jadi vibes-nya lebih terasa mewah gitu, dan juga nggak terang banget, nggak mencolok mata kalau ada di dalam bisnya. Di sini jajaran Sinar Jaya ada beberapa. Di situ ada SR3 yang sama pakai rim bak kencana juga. Ini ada Jetliner, ada SR1 ya. Terminalnya ya standar lah kalau hari Rabu. Hehe. Sebenarnya sih penumpangnya udah lengkap, tapi jamnya masih kecepatan. Ngopi-ngopi dulu, ngerokok-ngerokok dulu ya. Oh iya, sekedar info untuk unit Skylander ini bukanlah unit tetap ya untuk di lane Parangtritis Mampang gitu, karena bisnya masih rollingan terus. Kemarin ada salah satu YouTuber juga, Bang Wardi, itu dia cobain rute Mampang Parangtritis tapi dapatnya unit SR2 yang mirip-mirip sama 4DD tadi yang ada di Agen Mampang kayak gitu. Dan makanya ini beruntung banget nih bisa dapat unit Skylander, meskipun memang sasisnya sasis lama tapi bodinya paling baru bodinya cakep banget asli. Baru dikabarin sama krunya kalau berangkatnya masih jam 7 nanti. Kita absen dulu lah line up yang ada di Pulau Gebang untuk hari ini di Rabu 21 Agustus 2024. Ini ada Harapan Jaya kode MS06 dilayani dengan Tentrem Avante D2. Ada The Legend Nusantara yang ini kayaknya NS01 deh. Ya benar, NS01 dengan armada Scania dan seat elektrik khas milik Nusantara. Di sampingnya ada pemain Malang yaitu Agramas Haki 007 Jetbus 5 double decker yang di sini sendiri di dalamnya punya 4 kelas yang berbeda. Seru banget ya. Di sampingnya ini ada Agramas seat class yang tujuan Surabaya Malang juga. Ini untuk pemberangkatan yang pertama. Nanti ada lagi pemberangkatan yang malam di jam 8 malam dengan kelas yang sama, switch class, tapi pemberangkatan paling malam itu startnya dari Tanjung Priok, finishnya di Dampit. Nah, yang menarik ini nih, ada SAS 24, tapi ini liverynya gue baru pertama kali lihat nih. Bentuknya seperti ini, ada inisial NST ya, dengan kelas super top 21, dan seatnya ini kalau nggak salah ini berarti yang sempat jalan juga itu loh, kresannya yang bis kursinya jumbo itu.
Nah ini sama nih dengan julukan Poundra. Di sampingnya Poundra dari SAS 24 ada double decker dari Agramas Haki 004. Ini tujuan Yogyakarta juga ya. Tapi ini yang double decker, bawahnya kelas big top, atasnya kelas eksekutif. Kita lihat lagi ke samping sini ada City Trans CTB 05. Kita lihat ini untuk tujuan mana. Kemungkinan sih untuk tujuan Surabaya Malang. Oh iya benar, tujuan Malang. City Trans Bus Line CTB 05. Gue sendiri sudah pernah nyobain untuk City Trans yang ini. Cukup menyenangkan, tapi waktu itu gue naik dari Jogja tujuan ke Jakarta. Ada Budiman, ada Barcolit, Max Salmina, dan ada juga BJU Black Bus Community. Nah ini ada Barcolit yang kelas full sleeper atau Dream Class, atau ini kodenya si M2 ya. Dan yang cukup unik, nggak cuma ada bendera Indonesia tapi ada bendera Palestina. Gokil, keren banget ya. Priority class dari Avante. Di samping sini sudah ada ternyata artisnya Haryanto, yaitu Javas King. Dan ini ada artisnya Pulau Gebang. Ada artisnya Pulau Gebang juga nih. Iya. Ke Jogja Pak. Naik Sinar Jaya. Ya. Punik dong tadi. Punik, hari ini jatuhnya punik tadi. Hari ini jatuhnya punik. Iya. Donjuan keresan ya berarti kan? Donjuan besok. Nah kalau mau naik bis-bis balap, mereka Saya. bisa hubungi Mas Tejo dari Pulau Gebang. Pesan di Tejo naik dari mana aja bisa kan? Ya, tergantung jalurnya. Tergantung jalurnya. Lintasan sama bisnya. Yang penting selintasan sama bisnya, itu dia. Ya. Ini Javas King jatah mana ini? Jepara. Jepara. Tumben, biasanya kemana-mana? Oh Perpal. Iya, Jepara. Oh Perpal hari ini. Ya. Ini update terus ini Javas King ini line up-nya. Tiap hari kan. Tiap hari. Lu admin ya? Ada satu lagi. Oh bukan. Iya. Jam 18.55 lepas terminal Pulau Gebang. Ada Semeru nih. Buat yang mau naik sleeper murah atau naik Semeru. Ini ada 27 Trans juga. Kratos A3 kelas presiden kelas yang dia berangkatnya itu dari Tanjung Priok via Kemayoran dan dalam kota. Bismillah, semoga lancar perjalanan sampai nanti kita makan di daerah Cikamurang. Sekitar jam 7:30 kita masuk di rest area KM 19. Seperti biasa untuk kontrol ya. Tuh ada tulisannya. Memang sekarang semenjak kontrolnya dipindah ke rest area KM 19 sih harusnya sudah bisa memotong waktu cukup banyak ya, karena kalau sebelum-sebelumnya itu Sinarjaya harus kontrol di poolnya yang ada di Cibitung, sekarang dipindahkan ke rest area KM 19, jadi bisa memotong waktu gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu kabarnya sih sempat dibalikin lagi ke rest area yang
rest area, ke pool yang ada di Cibitung. Tapi karena banyak yang protes, akhirnya balik lagi kontrolnya di daerah KM 19 dekat Bekasi Timur. Masih ada banyak armada Sinar Jaya yang ngantri untuk kontrol di sini. Kita tunggu aja. Ya, makasih. Akhirnya sampai rumah makan Cikamurang di jam 9:20. Mari kita makan. Ada menu apa aja untuk hari ini di rumah makan Taman Selera Cikamurang? Ini menu makannya ada telur, ayam goreng, telur balado, dan lainnya. Ini pokoknya jatahnya satu porsi nasi, sayur, pilih saus satu lauk, dan juga teh manis. Ya, ini dia menu makan malam hari ini di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Ada nasi, ada ayam, bihun, dan sambal hijau. Ini menu yang gue ambil. Ya, seperti biasa tidak banyak berubah menunya. Memang spesialis rumah makan Taman Selera ini menu-menu ala nasi Padang kayak gitu ya. Langsung kita makan. Sedikit tips untuk kamu yang baru pertama kali naik bis Sinar Jaya, jangan lupa untuk diapalin, diingat-ingat nomor bodi dari bis kalian. Gak usah ngapalin plat nomornya, tapi apalin aja nih kode yang ini ada di depan bis dan juga di samping bis biasanya. Karena di sini tuh ada banyak banget nih. Tuh. Ini sampai sono. Tuh. Ini semuanya bis Sinar Jaya. Kalau sampai kalian salah naik, puyeng. Dan kalian nyariin mana ya bis aku gitu ya. Nah, ini semuanya bis Sinar Jaya ini. Kalau misalnya nggak hafal nomor bodinya, bingung jadinya. Makanya kalau misalnya naik bis Sinar Jaya, jangan lupa untuk diapalin nomor bodinya. Kayak misalnya bis gue kali ini nomor bodinya itu 95VX. Ada juga yang kayak ini. Berapa nih? Ini 87RE. Ini 66RE. Itu semuanya udah punya tujuannya masing-masing. Meskipun bentuk bisnya sama, dalamnya sama gitu ya, tapi kalau salah naik ya salah jurusan. Jam 21.59 berangkat dari rumah makan Taman Selera Cikamurang. Overall makanannya enak dan memang kalau makan
sih gitu untuk dapetin tempat makan yang bersih, makanannya enak. Nah kalau misalnya di sini sih memang terkenal tempatnya bersih, terus juga makanannya lumayan dan punya style tersendiri, yaitu makanan ala rumah makan Padang kayak gitu. Kita akan lanjut perjalanan menuju Yogyakarta via Parakan, Temanggung, Magelang sampai dengan Yogyakarta dan nanti lanjut sampai Parangtritis. Sebenarnya cocok banget ya buat orang-orang yang rumahnya di Imogiri dan rute arah ke mana namanya, ke arah Parangtritis, naik bis ini langsung, nggak pakai transit lagi.
Kene bae ra apa-apa. Indomaret. Kene bae, Pak. Oke. Siap. Oke. Ya. Sun ya, Pak. Akhirnya sudah sampai di depan Terminal Jombor, Yogyakarta di sekitar jam 5-an lah ya ini. Sekitar jam 5-an. Dan penumpangnya udah habis sampai sini doang, nggak ada yang ikut sampai Parangtritis ataupun Imogiri. Sekian untuk perjalanan kali ini bersama Sinerjaya 95 VX. Sampai jumpa di video selanjutnya.